Ingat, kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Harta dapat, kita mati, harta tinggal di dunia. Tapi pertanggungjawabannya kita yang akan bertanggung jawab di sisi Allah. Dua pertanyaan nanti akan diajukan kepada kita. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana sumbernya, dari mana dapatnya, akan ditanya nanti. Kalau memang dapatnya dari yang haram, kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, kemana saja dipergunakan harta tersebut, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam bentuk apa? Memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Itulah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Munafiqun ayat 9 dan ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terperdaya oleh hartamu, oleh anak-anakmu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat seperti itu, mereka termasuk orang yang merugi. Infakkanlah olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Ada orang yang berkata di saat malaikat maut datang, wahai Tuhanku, kalaulah tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang bila sudah datang waktunya. Dan Allah akan kabarkan kepadamu apa saja yang pernah kamu perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Adapun judul ceramah kita pada kesempatan ini, hindari menjadi orang merugi di sisi Allah. Apa kriterianya orang merugi itu? Kita baca dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, yakni ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sampai terperdaya, terpesona oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu dalam mengingat Allah. Gara-gara cari duit, sholat enggak, merugi orangnya Pak. Gara-gara manggaleh, lupa Allah, merugi orangnya.
Gara-gara bermain lupa Allah, tidak beribadah, celaka manusianya. Gara-gara nonton TV tidak mau melaksanakan pengabdian kepada Allah, sungguh merugi di sisi Allah. Begitu pula gara-gara anak, dek mengurus anak datangkan Allah, kerjanya gila anak sen, tapi tidak mau melaksanakan pengabdian kepada Allah. Kalau itu terjadi, faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang merugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Sasarannya tentu kita mendapat azab, laknat, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kaum muslimin, agar kita tidak termasuk orang yang merugi, ada beberapa amalan yang perlu kita kerjakan. Kita baca dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu akan merugi sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak saja di dunia, bahkan di akhirat merugi manusianya. Tapi ada orang yang tidak merugi. Allah berikan isti'nafnya, pengecualiannya. Yang pertama, illal ladzina amanu, mereka yang beriman dengan Allah, imannya kokoh, kuat, istiqamah. Amantu billah semastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Terutama Ramadan yang sudah dekat waktunya ini, bertekadlah menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman. Kalau benar-benar beriman, akan tunduk dan patuh melaksanakan saumur Ramadan dan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Kaum muslimin, yang kedua, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, beribadah, melakukan yang baik-baik. Hindarilah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkarat, berbuat biadab, berbuat terkutuk, jangan lakukan. Walaupun godaan banyak, rayuan, tapi kita lawan godaan tersebut. Kita takut kepada Allah. Waktu hidup inilah kita bisa beramal, beribadah. Kalau sudah jadi mayat, tidak bisa lagi beribadah. Kadang-kadang banyak larak tantangannya, banyak godaannya, sehingga banyak orang tidak beramal soleh. Beramal soleh ini Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal dia mukmin, beriman dengan Allah, istiqamah dia, ada dua janji Allah. Satu, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, akan kami hidupkan orang itu dalam kehidupan yang baik, hidup barakah, tenang, tentram jiwanya, tenang hidupnya. Walaupun ekonomi kurang-kurang sedikit, masa pandemi COVID-19 sekarang, kurang duit, tidak masalah. Itu yang namanya hidup. Tapi dia tetap merasakan ketenangan hidup. Tidak mencari tali untuk gantung diri, tidak mencari baygon untuk bunuh diri. Karena dia merasakan ketenangan hidup kalau dia beramal soleh. Kawan yang paling setia dengan kita, amal ibadah kita masing-masing. Amal suami untuk suami, amal istri untuk istri, orang tua untuk orang tua, anak untuk anak. Jangan harap-harap kalau sudah jadi mayat baru kita harap pekiriman, tolong kirim-kirimkan nambo pahala. Tunggu dulu, tidak mungkin seperti itu. Karena Allah katakan walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
akan kami balasi mereka yang beramal sesuai apa yang mereka kerjakan. Ndak satu berbuat ndak dapat apa-apa depak. Pamaleh beramal ndak dapat sebagai ndak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selaku hamba Allah yang beriman, mari tetap beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Sampaikan yang benar tu Pak, walaupun pahit. Qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun pahit, terutama untuk anak, untuk keluarga. Jangan kita sungkam-sungkam mengajak anak kepada yang baik, mengajak anak untuk beribadah, melarang anak berbuat maksiat. Lakukan terus menerus itu sampai kapanpun. Namanya anak banyak yang tidak patuh Pak. Kalau yang tidak patuh, sebagai orang tua, ajak mereka dengan baik. Mudah-mudahan dia berubah sikap dan tindak tanduknya. Kebenaran harus disampaikan, walau pahit, walaupun sulit, kepada siapapun. Sampaikan yang benar, tapi caranya yang perlu. Sampaikan secara baik. Jangan kasar, jangan membentak-bentak, menghadi orang. Jangan kita berkata yang akan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Kita hidup banyak cobaan, banyak tantangan, banyak fenomena kehidupan. Semua hal itu kita lalui dengan baik. Tidak usah kita berputus asa. La tayasu min ruhillah wa la yayasu min ruhillah illal qaumal kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang mukmin dia hadapi hidup dengan rasa sabar. Sabar bukan tidak menangis. Kalau dapat cobaan boleh menangis. Yang dilarang adalah wania atau alal mait, meratap-ratap atas bangkai, atas mayat. Memang tidak boleh. Hidup penuh dengan cobaan ini, mari kita hadapi dengan rasa sabar, berlapang hati, jangan sampai berputus asa. Dengan cara-cara seperti ini kita optimis akan terhindar dari manusia merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inginnya kita termasuk manusia yang beruntung, manusia yang mendapat balasan yang baik, manusia yang akan menikmati surga Jannatun Naim. Itu tidak mudah untuk mendapatkannya. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Semua permasalahan hidup ini kita hadapi dengan berjiwa besar. Jangan kita sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, perbuatan-perbuatan yang mengundang datangnya laknat kutu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kaum muslimin, bagaimana kita sebagai hamba Allah yang beriman jangan sampai terpesona oleh harta, oleh anak dalam mengingat Allah. Anak boleh diurus, tapi jangan gara-gara anak lupa beribadah. Harta boleh dicari, tapi gara-gara mencari harta lupa Allah. Kalau mencari harta, carilah harta halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan harta dicari, harta yang menghalalkan segala cara. Ingat, kita akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Harta dapat, kita mati, harta tinggal di dunia. Tapi pertanggungjawabannya kita yang akan bertanggung jawab di sisi Allah. Dua pertanyaan nanti akan diajukan kepada kita. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana sumbernya, dari mana dapatnya, akan ditanya nanti. Kalau memang dapatnya dari yang haram, kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, kemana saja dipergunakan harta tersebut, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam bentuk apa? Memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Itulah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Bapak mau berinfak, mau berzakat, mau berwakaf, mau berkorban waktu hidup. Kalau sudah jadi mayat, tidak mungkin lagi Pak. Kadang-kadang banyak juga di papan-papan pengumuman, almarhum juga satu lo berkorban. Tidak mungkin dah Pak. Tidak benar itu. Kalau berkorban waktu hidup, wanhar
berkorbanlah engkau, kata Allah, waktu hidup silakan berkorban. Berinfak, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum datang malaikat maut. Justru kita masih hidup, justru kita masih ada kesempatan. Mari kita lakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda dalam beribadah. Sungguh celaka manusia yang menunda-nunda ibadahnya. Buah naneh di pamatang, ditarik orang tengah hari, disangko paneh sampai patang, kironya hujan di tengah hari. Disangko lai kagae, kiro wakatu mudo hidung lah bakape, ndak sampai tua awak lah jadi mayat. Ibadah ndak ada, tentu sesat, mendapat laknat, dan sampai di akhirat kita sengsara hidup. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.